Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kalian dan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat untuk senantiasa bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas kita dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya, masihkah kalian ingat materi kita sebelumnya? Materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa melalui Al-Quran dan hadis itu telah diatur secara garis besar mengenai aturan untuk mewujudkan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata untuk kehidupan orang muslim saja, akan tetapi juga untuk seluruh makhluk di muka bumi. Maka dari itu, pembahasan kita meliputi muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Namun fokus pembahasan kita kali ini akan menjelaskan mengenai muamalah dan macam-macam muamalah. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini, pada poin 1.9 menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.9 bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. 3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. 4.9 mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Dan yang keempat, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai syariat Islam. Menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Adapun manfaat mempelajari ekonomi Islam adalah: yang pertama, terjaganya iman dan agama; kedua, terjaganya jiwa; ketiga, terjaganya akal pikiran; empat, terjaganya kemurnian harta; dan lima, terjaganya keturunan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu muamalah. Pengertian muamalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan yang meliputi pergaulan, perdata, dan sebagainya. Adapun pengertian muamalah dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Jenis-jenisnya yakni jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat, maupun yang lainnya. Kemudian, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Kedua, tidak boleh melakukan riba. Ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim. 4.
tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalannya. Kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang-barang yang haram. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama dari macam-macam muamalah. Pertama, jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jual beli dibenarkan dalam syariat agama Islam. Ini sesuai dengan keterangan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama, baligh, berakal sehat, dan atas kehendaknya sendiri. Syarat uang dan barang dalam jual beli haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan yang kelima, milik sendiri. Selanjutnya, syarat jual beli harus ada ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dari penjual dan pembeli. Sebagaimana contoh, pernyataan ijab, saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menyatakan, baiklah saya beli. Kemudian dalam jual beli itu ada yang dinamakan khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan kembali jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan khiyar ini karena dalam jual beli harus atas dasar suka sama suka atau ridho dengan ridho. Penjual mempunyai hak untuk mempertahankan harga barang dagangannya. Begitu pula pembeli mempunyai hak untuk menawar harga barang dagangan yang dia inginkan. Kemudian, khiyar di sini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, khiyar majlis, kedua, khiyar syarat, dan yang ketiga, khiyar aibi. Yang dimaksud dengan khiyar majlis yaitu memilih antara jadi jual beli atau tidak selama pembeli dan penjual masih berada di tempat jual beli atau majlis itu. Jika keduanya sudah meninggalkan majlis dan sudah terjadi akad jual beli, hilanglah hak khiyar. Khiyar majlis diperbolehkan dalam segala macam jual beli. Khiyar majlis biasanya terjadi pada akad yang bersifat pertukaran, seperti jual beli dan upah mengupah. Dalil yang mendasari khiyar majlis adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, khiyar syarat, yaitu memilih antara jual beli atau tidak dengan mempertimbangkannya dalam masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah sampai pada masa yang ditentukan, harus ada ketegasan tentang jadi atau tidaknya. Khiyar syarat dapat dilakukan dalam segala bentuk jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang yang dikhawatirkan basi. Masa khiyar syarat paling lama hanya 3 hari, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari, 3 malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, khiyar aibi atau khiyar cacat, yaitu memilih untuk melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Pembeli boleh mengembalikannya dan penjual harus menerimanya, atau penjual mengembalikan uang pembelian. Menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli tentang cacat tersebut hukumnya haram. Adapun hikmah khiyar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari terjadinya penyesalan bagi kedua belah pihak.
baik dari penjual maupun pembeli. Kedua, memperkecil terjadinya penipuan dalam jual beli. Karena dengan adanya khiyar, pihak pembeli lebih leluasa untuk memilih dan menentukan barang yang hendak dibeli. Ketiga, mendidik dan mengajari para penjual dan pembeli agar bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sikap saling bertoleransi antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan jual beli. Selanjutnya adalah mengenai riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi muamalah. Riba sering terjadi pada emas, perak, tukar-menukar bahan makanan, dan utang piutang. Syekh Muhammad Abduh, pengarang tafsir fi Zilalil Quran, mendefinisikan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dalam masyarakat kita, riba sudah sering terjadi dalam transaksi muamalah dan disebut bunga. Hukum riba adalah haram dan pelakunya mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam riba. Para ulama fikih membagi riba menjadi 4 macam. Yang pertama, riba fadli. Kedua, riba nasi'ah. Ketiga, riba qardi. Keempat, riba yad. Riba fadli adalah tukar-menukar atau jual beli dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang diisyaratkan oleh orang yang menukarnya. Kelebihan yang diisyaratkan itu disebut riba fadli. Contohnya, menukar emas baru dan emas yang sudah tua dengan beda ukuran timbangannya. Adapun yang tergolong barang ribawi antara lain emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah, yaitu tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan. Memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis, atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Kemudian yang ketiga, riba qardi. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami. Misalnya, Tony meminjam uang kepada Anto sebesar 20.000. Anto meminta kepada Tony untuk mengembalikan uang itu sebesar 21.000. Tambahan 1.000 inilah yang disebut riba qardi. Kemudian yang keempat, riba yad, yaitu akad jual beli barang yang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti menjual ketela atau kacang yang masih di dalam tanah. Selanjutnya mengenai utang piutang. Utang piutang adalah memberikan harta atau benda berharga kepada orang lain untuk dikembalikan pada waktu yang akan datang sesuai perjanjian dan dikembalikan tanpa mengubah nilai dari harta atau benda tersebut. Hukum utang piutang dalam Islam adalah mubah, dan orang yang memberi pinjaman mendapat pahala jika ia ikhlas, karena memberi pinjaman termasuk bentuk tolong-menolong. Adapun rukun utang piutang adalah yang pertama, ada yang meminjam. Orang yang wajib mengembalikan sesuatu yang diutang. Kedua, ada yang memberi pinjaman, yaitu orang yang memberikan sesuatu untuk diutang. Ketiga, adanya barang yang mau dipinjam atau sesuatu yang dapat berbentuk barang, benda, atau harta yang lainnya. Keempat, adanya akad, kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam hal ini ada ijab dan qabul yang diucapkan kedua belah pihak. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah sewa menyewa.
Sewa-menyewa disebut ijarah, yaitu imbalan yang harus diterima seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa yang dimaksud bisa berupa tenaga, benda, hewan, dan lain-lain. Secara istilah, ijarah adalah penyerahan sesuatu, baik barang maupun jasa, agar dapat dimanfaatkan orang lain dan akan mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau dipinjamkan. Adapun syarat dan rukun sewa-menyewa adalah: pertama, yang menyewa dan yang menyewakan haruslah balik dan berakal. Kedua, sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang harus diketahui kedua belah pihak. 6. Berapa lama digunakan atau waktu penggunaannya harus jelas disebutkan. Dan yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Demikian pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan pada edisi berikutnya. Pada edisi berikutnya insya Allah kita akan membahas judul syirkah. Sebagai penutup, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.